pohonnya. Ya, belum pernah lihat, saya pun belum pernah lihat langsung pohonnya. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, buah itu tidak muncul dengan tiba-tiba di batangnya. Pasti munculnya kepada rantingnya. Firman Tuhan berkata, rantingnya siapa? Siapa rantingnya? Rantingnya adalah kita. Jadi buah itu muncul kepada rantingnya. Nah, bagaimana bisa ranting itu bisa menghasilkan buah? Apakah terlepas dari pokoknya atau pohonnya? Tentu ranting itu dia akan menempel, harus seutuhnya tinggal di dalam pokoknya itu baru bisa menghasilkan buah, tidak bisa dia terlepas. Nah, buah apa sih yang Tuhan mau sih dalam kehidupan kita? Ada buah-buah roh, semua sudah hafal? Coba dulu, buah roh apa saja? Coba yang pertama. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Jadi buah-buah yang Tuhan mau adalah buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih. Semua sudah memiliki kasih? Amin. Kasih itu apa? Tidak salah. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Di sini ada yang cemburu? Kalau cemburu pacaran yang ambil orang, boleh nggak? Boleh atau enggak? Tuhan juga cemburu loh kalau kita ikutin perintah sikit. Jadi kita juga cemburu kalau pasangan kita diambil orang. Tapi cemburu yang dimaksudkan di sini adalah iri hati. Tidak boleh iri hati. Ya, iri hati terhadap pasangan orang, iri hati terhadap milik orang lain, lihat orang lain punya mobil, kita iri hati. Terus lihat teman cepat sukses duluan, kita iri hati. Saya percaya adik-adik mahasiswa di tempat ini yang nantinya menjadi hamba Tuhan tidak iri hati. Amin. Sukacita, damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita belum? Coba kita cek sekarang. Itu sudah belum? 9 buah roh itu sudah? 9 buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Sudah? Amin ya, sudah pasti itu ya, sudah. Oke, baik. Nah, kenapa kita harus berbuah? Ya, kenapa kita harus berbuah? Ada yang bisa menjawab dulu? Kenapa anak Tuhan harus berbuah? Kenapa tidak orang-orang yang di luar Tuhan itu yang berbuah? Kenapa harus kita yang tinggal di dalamnya ranting-ranting ini yang menempel pada pokok anggur yang benar itu kita yang berbuah? Kenapa? Kenapa harus berbuah? Di Matius 10. Sebentar ya, saya akan baca. Dalam Matius 3 ayat 10, maaf ya. Matius 3 ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Teman-teman, mau ditebang? Nggak mau lah. Saya pun tidak mau juga untuk ditebang. Jadi maka dari itu kita harus berbuah. Buah apa tadi? Masih ingat kan? 9 buah roh itu ada dalam diri kita. Anak-anak Tuhan harus ada perbedaan, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ya, jadi dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohonnya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kapak itu tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Pohon itu melambangkan diri kita. Kalau
adik-adik yang diberkati Tuhan harus ketika kita memilih atau ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, harus tunjukkan 9 buah roh. Amin. Pasti ada yang bertanya, Kak Susan, sudahkah punya 9 buah roh itu? Pasti enggak ya? Dulu saya pernah juga mengalami, mungkin teman-teman tidak mengalami. Saya dulu orangnya keras kepala, lemah lembut. Saya akui ya saya lemah lembut. Tapi ada di mana saya tiba-tiba meledak, ya saya emosi tiba-tiba begitu. Dan ada di mana saya mengalami ujian yang mungkin kadang-kadang sulit untuk saya menerima. Ya, waktu saya kuliah di STTI ini, wah itu benar-benar Tuhan memproses saya. Supaya apa? Supaya untuk menjadi hamba Tuhan yang nantinya harus siap menerima banyak tantangan. Jadi di sini adik-adik saya percaya di sini kita siap diproses, amin. Jadi apapun tantangan dalam hidup kita harus siap diproses. Saya mengalami hal itu, saya benar-benar diproses baik dari kampus, dari luar kampus, dari teman, di kos, bahkan hampir di mana saya berada itu saya benar-benar dipuji Tuhan. Banyak hal di mana saya tuh diproses sama Tuhan. Bukan contoh lagi, kenyataan ya. Saya waktu mau mendekati pas saya sudah mulai kuliah di sini, banyak sekali tantangan dari keluarga. Saya dikutuk, saya dicaci maki, dibilang bahwa saya ini mengambil kuliah yang tersesat. Padahal kalau dilihat, saya kuliah selama ini bukan keluarga yang membiayai. Saya itu bekerja sendiri, tapi dalam hal ini tentu saya bersama Tuhan, tidak jalan sendiri. Saya memang sama sekali dari keluarga tidak ada yang mendukung saya. Waktu menyelesaikan kuliah S1 matematika itu prosesnya benar-benar menyakitkan. Dan lebih menyakitkan itu ketika saya kuliah hamba Tuhan. Itu banyak sekali prosesnya, saya diproses untuk waktu itu bergumul tentang keuangan. Padahal sebenarnya sudah dibayar lunaskan, tapi ujung-ujung juga diuji ya, diproses Tuhan. Dibilang, oh ini susah, masih ada tindakan, dan ya itu bagian dari proses, tidak ada yang salah, dan itu tidak salah. Karena itu cara Tuhan memproses saya. Dan singkat cerita, waktu menghadapi ujian juga, itu bukan hal yang mudah. Sudah selesai mengerjakan tesisnya, sudah kumpul. Ya Bapak saya sharing di sini agar adik-adik tahu bagaimana saya menghadapi tantangan yang berat itu. Waktu itu sudah kumpul tesis, saya dibilang tidak bisa ujian. Sakit hati enggak? Kalau adik-adik bagaimana? Sakit hati enggak? Sakit hati dong, pasti. Itu saya menangis dalam. Itu di waktu yang bersamaan ketika saya menerima pesan dari kampus bahwa saya tidak bisa ujian. Di hari yang sama itu, mama saya sakit 2 hari sudah tidak bisa makan, dan itu dibilang tidak ada harapan lagi. Tapi saya tidak tahu, waktu itu saya telepon berdoa, dan di dalam doa saya tidak sadar dengan bahasa saya bilang bahwa Tuhan, lebih baik saya yang berkorban daripada mama saya. Tapi ya setelah berdoa itu, mama saya sudah bisa bicara dan sudah minta air dan minta bubur untuk makan. Tiba-tiba masuk WA dari kampus di sini bahwa saya dibilang Susan, tahun 2022 saja untuk ujiannya, ujian tesisnya, biar lebih sempurna lagi tesisnya begitu. Wah, itu saya teriak menangis dan mau mati rasanya. Maka saat itu saya tidak mau ketemu siapa saja, entah itu dosen, teman kuliah, pendeta, pokoknya cukup sudah saya mau sendiri. Mau tanya Tuhan, apa maksud Tuhan sebenarnya? Sehingga Tuhan memproses saya sampai di akhir ini sudah puncaknya, tapi Tuhan sepertinya kok tidak menolong saya. Di mana Tuhan sebenarnya? Itu saya benar-benar itu waktu lumayan lama ya, hampir 3 bulan itu saya
saya, baik itu lewat firman Tuhan, ada yang mengirimkan firman Tuhan tentang Kaleb ya, tentang Kaleb bagaimana dia berjuang sekian berapa tahunnya, 45 tahun, dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang selalu mengingatkan saya secara tidak sadar. Ada yang mengirimkan, begitu saya baca perenungan juga saya diteguhkan, dan mulai dari situ saya bilang, Tuhan memang saya salah, saya mengakui bahwa saya terlalu protes sama Tuhan dan tidak mau menerima proses. Dan akhirnya singkat cerita, saya kembali untuk bangkit lagi. Saya tidak ujian itu karena ada beberapa syarat yang saya tidak penuhi. Memang ada 3 mata kuliah waktu itu, betul Bapak ya, itu mata kuliah wajib. Tapi secara manusia saya kurang menerima hal itu. Orang 3 mata kuliah itu saja kok, gitu ya. Protesnya minta ampun, tapi itu ada maksud Tuhan di sana. Kalau saya tidak mau bangkit, mungkin saya tidak bisa berdiri di depan teman-teman sekarang. Mungkin saya tidak tahu jadi apa sebenarnya. Tetapi ya itulah proses Tuhan, dan akhirnya saya mulai kemarin untuk pas waktu itu mata kuliah yang saya tidak ambil sudah keluar, dan saya bilang saya harus bangkit. Saya harus menunjukkan bahwa saya anak Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses? Saya mau lihat hasil apa Tuhan proses saya. Saya mau lihat apa sih yang Tuhan persiapkan di depan saya. Dan puji nama Tuhan ya, tahun 2022 saya bisa selesai itu walaupun prosesnya menyakitkan. Dan itu tidak hanya di kampus saja. Waktu saya baru kumpul tesis hari ini di kampus, besoknya mau kumpul, pas pulang dari teman kerja tugas, pulang sampai di kos, mau tahu barang-barang saya sudah dibuang keluar oleh tuan kos. Padahal saya itu baru dan memang kesalahan saya lambat bayar kos itu 10 hari. Tapi yang sebenarnya tuan kos ini tidak segalak yang saya pernah bayangkan yang terjadi waktu itu. Bapak kos itu mempercayakan saya jaga kosnya, menagih uang kos di sana. Tapi kenapa justru di tengah-tengah seperti suatu di tengah badai, tapi kok tambah badai lagi gitu. Tapi ada maksud Tuhan. Ya, ketika saya pindah keluarkan dari kos itu, ada orang yang menolong saya, jemaat di tempat saya pelayanan juga. Itu menolong saya cari kos dan tinggal di antara mereka. Dan waktu saya tidak jadi ujian, mereka lah yang menjadi kekuatan saya. Kalau seandainya saya tidak dikeluarkan Bapak kos, mungkin saja bisa di situ saya tidak ada siapa-siapa. Tetangga kos di situ kan orang yang berbeda, tidak dalam hal ini saudara sebelah kita. Ya, itu ada kemungkinan saya bisa saja mengambil keputusan yang salah dalam hal ini, bisa saja bunuh diri ya dengan situasi-situasi yang saya hadapi. Tetapi segala sesuatu yang terjadi setiap proses itu saya menyadari bahwa ada maksud Tuhan. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi itu tanpa pertolongan Tuhan. Saya benar-benar menyadari itu teman-teman, adik-adikku semua. Ya, bagi kita sekarang adik-adik yang masih kuliah sekarang, tidak menutup kemungkinan kita tidak tahu ke depan ada masalah apa atau ada proses apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya, jadi harus bersiap-siap lah ya, bersiap-siap harus kuat dengan firman Tuhan, amin. Ya, jadi itu kesaksian saya singkat saja ya, nanti kalau mau mendengar yang lebih banyak nanti bisa kita ngobrol di luar ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah? Ya, kita langsung saja di sini. Yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Coba kita lihat di ayat yang 4 sampai 6 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, tinggal di dalam Yesus. Ya, kita coba perhatikan. Jangan dulu pohon anggur yang dulu kita lihat. Pohon yang lain dulu ya. Pohon yang lain dulu. Kalau rantingnya dilepas, tidak menempel kepada pokoknya. Memang beberapa menit ya setelah terlepas itu masih kelihatan segar, masih kelihatan masih hidup. Coba sebentar 1 jam kemudian, 2 jam kemudian dia akan mati. Sama halnya dalam kehidupan kita, kita boleh terlepas dari Tuhan atau boleh kita menyimpang dari Tuhan. Tetapi kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Tetapi hidup kita tidak menjadi dampak bagi orang lain. Apa akibatnya kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, akibatnya di situ dikatakan tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu kalau sudah terlepas, dia tidak
Akibat lainnya, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan juga di ayat ke-6 dikatakan di situ, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Itu kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan dibuang keluar. Artinya Tuhan menolak kita. Ya, dipastikan bahwa hidup kita itu tidak akan baik-baik saja. Hidup kita akan tidak bisa melakukan apa-apa, walaupun kelihatan kayak sukacita, begitu ya. Tapi yang jelas hidupnya tidak akan berdampak bagi orang lain. Memang harus ada perbedaannya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dengan yang tidak tinggal di dalam Tuhan ada perbedaan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan memang dia akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, yang menghasilkan buah yang banyak ini, ya, untuk menghasilkan buah, ranting yang bisa menghasilkan buah itu perlu dibersihkan. Dikatakan di ayat keberapa ya? Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, dibersihkannya. Ranting yang berbuah itu dibersihkan. Nah, dibersihkan itu menurut teman-teman itu dilap, dielus-elus, begitu? Bagaimana menurut adik-adik? Kalau ranting yang berbuah itu dibersihkan, itu bukan dielus, dinina enggak, tapi justru itu sakit saat dibersihkan. Yang seperti kesaksian saya tadi, itu sakit sekali dibersihkan oleh Tuhan. Dipangkas yang tidak berbuah itu, atau daun-daun yang mati itu dibersihkan, dibuang, supaya menjadi hamba Tuhan yang benar, ya, supaya menjadi Tuhan yang sesungguhnya, yang bisa berdampak bagi orang lain, ya. Jadi dibersihkan ini memang sakit. Perlu ada rendah hati kita, rendah hati menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tinggal di dalam Tuhan itu benar-benar fokus, prioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti dikuatkan oleh Tuhan. Ya, seperti yang saya alami ini, sekian tahun saya di Bali, 11 tahun ya. Ya, cuma berapa bulan kemarin saya pulang Sumba. Jadi 11 tahun saya di Bali itu jauh dari orang tua. Saya bekerja sendiri, kuliah, untuk bayar uang kuliah itu saya bekerja sendiri. Yang saya cari uang sendiri. Karena tidak ada dukungan dari keluarga. Bapak sudah meninggal sejak saya kelas 1 SMP. Dan saya itu seperti dibuang sama orang tua. Jadi saya tinggalnya sama orang tua angkat, begitu. Itu saudara bapak saya. Itu dari yang bapak waktu tinggalin orang tua angkat itu bukan hal yang mudah. Itu seperti pembantu diperlakukan. Maka saja itu sudah diukur-ukur. Apalagi ketika saya keluar dari sana, mana diperdulikan. Tidak ada sama sekali yang peduli saya. Tapi saat yang saya yakin bahwa Tuhan peduli. Amin. Walaupun teman-teman kalau ada di sini yang jauh dari orang tua, jangan bergantung kepada orang tua, bergantunglah kepada Tuhan. Saya selama ini benar-benar bergantung kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan menolong saya. Bahkan dulu datang di Bali itu tidak ada tujuan untuk mau kuliah, sama sekali tidak. Saya datang tujuan saya sesungguhnya cari uang bantu keluarga, karena keluarga banyak utang. Karena banyak yang meninggal, begitu ya. Orang tua saya meninggal, banyak utang, begitu. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, tinggal di dalam Tuhan itu, apapun masalah kita itu tidak membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, ya. Seperti Ayub ketika dia mengalami penyakit, bahkan banyak masalah yang dialami, ya. Semua pasti tahu cerita Ayub, ya. Tetapi Ayub tidak hanya menerima yang baik-baik saja, ya. Seperti dikatakan kepada istrinya, bahwa kita tidak hanya menerima yang baik-baik saja, tetapi yang buruk juga kita harus terima. Jadi selagi kita hidup di bumi ini, kita harus, kita memang pasti ada masalah. Tidak ada yang bilang tidak, oh ini mulus-mulus saja, oh ini hidup harus bahagia saja. Kalau tidak bahagia berarti itu Tuhan tidak baik. Nah, kita perlu diproses, perlu kita diuji, ya. Memang ada perbedaan ya, orang yang tinggal di dalam Tuhan dengan yang tidak. Kalau orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, seperti
dua, sudah gitu mati lagi dan nanti tinggal dibakar. Coba kita lihat dalam diri kita sekarang yang sekolah di STTI ini, yang kuliah di sini ini pasti akan menghadapi banyak tugas, terus pasti juga akan ikut ujian, ya kan? Nah, yang tidak kuliah di sini atau yang hanya bekerja saja beda dengan kita. Mereka tidak ada ujian, mereka tidak ada tugas, mereka hanya bisa kerja, dapat uang, pulang rumah, masak, makan, belanja dan lain sebagainya, itu saja. Tetapi beda dengan kita. Mereka kalau sudah tua nanti tidak dapat apa-apa. Kalau anak STTI 4 tahun ke depan atau yang baru kuliah sekarang 4 tahun ke depan menghasilkan apa? Ijazah, ada ijazahnya, ada gelarnya. Jadi itu beda dengan ada perbedaan dengan kita yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Itu sama halnya dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi ada perbedaan, ya. Jadi jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, kenapa dia yang tidak di dalam Tuhan kok hidupnya baik-baik sekali ya? Kok dia mau apa saja ada, dia mau beli ini ada, dia minta apa saja ada. Pokoknya suka-cita saja dia. Tapi kok saya di dalam Tuhan kok banyak masalah, banyak tantangan. Iya, kita di dalam Tuhan memang harus ada ujian, ada tantangan. Bagaimana kalau kita tidak diuji? Bagaimana hidup kita ini murni apa tidak untuk Tuhan? Tuhan itu baik bagi kita. Jadi apapun tantangan yang ada dalam hidup kita, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua adalah siap untuk dibersihkan. Oh iya, tadi saya sudah bahas yang pertama lagi. Ya. Yang kedua ini siap untuk dibersihkan. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padamu yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sampai di situ. Jadi memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Memang kamu sudah bersih karena Yesus sudah menebus kita. Amin. Memang kita sudah bersih, tapi bukan berarti kita dibiarkan saja oleh Tuhan. Kita perlu dibersihkan terus menerus sampai kedatangan Tuhan, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Jadi adakah teman-teman di sini yang mau siap untuk dibersihkan? Halo, siap? Siap. Kita dibersihkan itu lewat apa? Baik mungkin lewat pelayanan kita, lewat orang-orang terdekat kita. Tidak menutup kemungkinan itu, ya. Justru orang-orang dekat sekali dengan kita Tuhan makan untuk membersihkan kita, supaya kita apa? Supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Amin. Ya. Jadi ranting yang berbuah itu pasti dibersihkan. Siap menerima setiap proses. Amin. Prosesnya harus dibersihkan tadi sakit, ya. Kemudian kita dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari. Setiap firman yang kita dengar, kita harus itulah yang membersihkan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kasihnya. Jadi kita itu harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan, ya. Terus diperbarui dengan doa, pujian kita. Terus kalau ada doa-doa apa saja harus haus dengan hal itu. Saya dulu tidak bisa bawa motor, tapi gereja saya jarak dari gereja ke kos ke gereja itu 1 kilometer. Tapi saya jalan kaki. Itu walaupun saya sudah kecelakaan, sudah sakit, sudah jatuh, tapi kalau sudah bilang ada ibadah pemuda itu saya harus pergi. Saya pergi itu bukan karena senang ada orang yang saya suka dalam gereja, enggak. Memang saya suka sekali. Pokoknya pertama kali datang di bar itu ketika menerima ayat itu dari Mazmur 27 ayat 4, inilah yang ingin didiam di rumah Tuhan, itu ayat yang dimana pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan. Ya, latar belakang saya di KTP Katolik, kalau aslinya Merapu. Ya, jadi aslinya Merapu ya. Jadi itu masih penyembahan berhala. Jadi kalau di KTP Katolik begitu. Tapi waktu firman itu saya benar-benar waktu jatuh cinta sama Tuhan itu dengan ayat itu yang saya dapat. Doa apa saja pokoknya kalau saya tahu saya jalan saja. Tapi di situ Tuhan melihat dan saya dipakai, dan sampai sekarang siapa yang pernah berpikir bahwa bisa saya sampai begini ya, sampai bisa
Dan akhirnya keluarga yang dulu benci saya, mereka sekarang apa? Mereka kenal banyak, bahkan orang-orang yang saya tidak kenal pun mengenal saya. Benar, waktu pulang di kampung dan saya benar-benar tidak tahu keluarga yang mana, yang kecuali om kandung dan orang tua kandung yang saya tahu. Lebih dari itu banyak yang datang di rumah, wah ini kita saudara apa, saya dikenal akhirnya. Dan dulu saya tidak dikenal. Tapi itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, yang siap untuk menerima proses Tuhan. Ya, jadi teman-teman yang berkati Tuhan, saya mau bilang, ya, jangan pernah keraskan hati kita, siap untuk dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, siap untuk terus-menerus dibersihkan. Ya, kenakan manusia baru kita. Ya, manusia lama kita itu adalah dosa-dosa kita. Kalau ada manusia lama kita yang bukan dosa, bukan berarti itu dibuangnya, tapi ditingkatkan. Ya, ditingkatkan manusia lama yang baik. Tapi kalau yang manusia lama yang jelek ditinggalkan. Kenakalah manusia baru. Ya. Yang ketiga, untuk menghasilkan buah adalah hidup yang menghasilkan buah adalah taat kepada firman Tuhan. Ya, di ayat yang ke-7 di ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki itu adalah yang terbaik untuk hidupmu, Tuhan kasih. Ya. Jujur saya dulu tidak pernah meminta untuk seperti ini, tapi Tuhan kasih. Ya, maksudnya tidak pernah mimpi, bukan tidak minta. Saya minta, Tuhan saya mau menjadi pelayan-Mu. Bisakah Tuhan kasih itu? Tuhan kasih. Buktinya sekarang saya bisa melayani, walaupun masih dalam tahap belajar ya. Masih dalam tahap belajar. Saya tidak berhenti untuk belajar walaupun karena masih banyak yang saya belum pahami juga. Jadi teman-teman jangan pikir karena sudah banyak gelar ini wah hebat. Belum tentu ya. Tentu hebat, yang hebat itu adalah Tuhan. Yang hebat di dalam hidup saya. Kalau Dia kirim saya hari ini karena Dia hebat. Amin. Ya, jadi di ayat ke-8 dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakannya itu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi tujuan dari berbuah tadi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayat ke-8 adalah ini inti utamanya kita tinggal di dalam Tuhan ketika kita mau berbuah. Tujuan utamanya untuk kita berbuah adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk menyenangkan sesama kita, bukan untuk menyenangkan orang tua kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Taat saja firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang harus kita taat? Apa sih yang harus kita taat? Contoh saja mungkinnya ketika Tuhan bilang jangan khawatir, janganlah khawatir. Yang dalam diri kita memang sudah ada tentang kekhawatiran itu, tetapi bukan berarti kita khawatir berlebihan dan akhirnya membuat kita sakit. Karena saya mengalami itu, pernah khawatir juga ya, khawatir berlebihan. Tapi ketika mendengar firman Tuhan, saya langsung berubah. Oh ini firman yang berkata, jadi saya harus taat. Saya harus taat. Karena kalau tidak, saya pasti akan mengalami sesuatu yang mungkin di luar dari yang Tuhan izinkan, begitu. Ya. Dan contoh lain firman Tuhan, saya memberi persepuluhan. Semua sudah pernah memberi persepuluhan, amin? Tahu kan persepuluhan? Kalau belum nanti belajar di matematika saja ya. Pasti tahu ya pasti. Ya jadi itu kita belajar taat, memberi persepuluhan, taat. Walaupun dosen kita, pendeta kita, teman kita tidak tahu uang yang kita dapat atau apa yang kita hasilkan tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Jadi jangan mau kali uang. Kalau kita punya uang 1 juta, kasih saja deh 50. Tak juga teman tidak tahu, tak dosen juga tidak tahu, pendeta tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hasil dari ketaatanmu itu, hasil yang kita dapat itu tergantung dari ketaatan kita. Tuhan akan menunjukkan buah itu kepada kita. Ya, jadi belajar taat. Banyak firman-firman Tuhan ya, perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya, jadi kita harus izinkan firman Tuhan menguasai diri kita. Jangan kita merasa kita lebih bisa dari, atau kita bisa tanpa firman Tuhan, atau kita bisa tanpa Tuhan menolong kita. Jadi tidak bisa. Ya saya mau katakan sekali lagi, orang yang di luar dari Tuhan
tidak menghasilkan apa-apa. Itu kering, itu akan dibakar itu akan nanti kalau dia mati dia akan masuk di neraka, tidak akan masuk di surga. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mungkin singkat saja saya sampaikan kepada teman-teman, tetapi renungkanlah itu yang untuk menghasilkan buah itu seperti apa. Baca ulang-ulang firman Tuhan ini ya. Tapi saya tidak banyak menyampaikan, tapi adik-adik semua tahu dan mengerti karena di sini belajar. Ya, saya hanya menyampaikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hasil dari yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, ya, ini kesaksian terakhir saya. Selama hidup saya ini orang yang kurang pede, ya saya kurang pede dalam hal ini, tidak layak dicintai orang, begitu. Dan tapi satu saat saya seperti ditegur Tuhan, saya lagi merenung seperti diingatkan Tuhan bahwa saya itu sangat spesial di mata Tuhan. Dan suatu saat saya minta sama Tuhan, itu setelah selesai S2 dan mau pulang kampung. Tapi waktu itu saya sementara pacaran dengan seseorang, dia alumni dari sini juga, saya tidak sebut namanya. Tapi kami pacarannya di Sumba, saya di Bali. Di suatu saat saya diminta untuk pulang, mau pulang urusan gitu. Jadi saya sudah beli tiket, mau pulang begitu. Tapi waktu setelah saya mau pulang itu tiba-tiba saya merenung lagi. Orang yang saya mau sekarang ini sejalan tidak dengan visi-visi saya? Sepertinya tidak. Walaupun dia dari sini juga, dia dari sini. Tapi dalam hati ketika keluar dari sini, dia beda jalur dengan saya. Maksudnya visi-visinya dia dengan saya itu beda. Gitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jikalau kiranya, ya, saya mau dia sevisi misi dengan saya. Tapi kalau memang bukan dia yang Tuhan tunjukkan buat saya mau dia akan Tuhan yang tidak boleh mempertemukan kami walaupun saya pulang semua begitu. Dan saya mau Tuhan orang yang sevisi misi dengan saya dalam hal ini, yang suka masuk di kampung-kampung orang, yang masuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Itu visi misi saya. Dan singkat cerita waktu pulang, orang ini ya saya minta tolong untuk jemput, ternyata tidak menjemput saya. Dan saya turun di pelabuhan naik kapal laut itu jam 3 pagi. Dan ya itu Tuhan unik ya dalam hidup saya. Jadi sampai di pelabuhan itu sudah bingung sendiri. Ada driver yang jemput, tapi justru masalah dengan dia. Kok tiba-tiba saya emosi gitu. Tapi saya selalu kalau tiba-tiba ada masalah itu saya coba merenung. Apa maksud Tuhan sih? Kok saya tiba-tiba emosi? Bukankah saya itu Tuhan ada dalam diri saya, kok tiba-tiba emosi? Jadi coba merenung. Oh, ada maksud Tuhan. Kemudian saya buka HP, buka Facebook, biar hanya refreshing diri lah gitu. Saya buka HP, tiba-tiba ada inbox masuk. Dia bilang, ibu ada pulang ya? Saya dipanggil ibu guys. Lalu saya kurang terima kalau dipanggil ibu, kan masih muda, ini masih 30 tahun masalahnya. Ya, dipanggil ibu ada pulang ya? Saya lihat postingannya ada pulang. Oh iya, saya ada pulang. Dan singkat cerita dia bilang, siapa yang jemput? Saya bilang tidak ada, trafiknya lagi bermasalah dengan saya. Dan singkat cerita, orangnya bilang, boleh enggak saya menjemputmu? Kalau tidak keberatan. Tapi saya pikir, oh dia adalah salah satu hamba Tuhan. Saya kenal orangnya, saya tahu baik dia. Jadi sepertinya saya tidak ragu begitu. Sudah, ayo datang menjemput saya. Dan akhirnya dia jemput saya dan saya diantar ke terminal bus karena dari pelabuhan ke tempat saya itu kurang lebih 5 jam lah ya, kalau pelan-pelan gitu, 5 jam. Jadi ya dia antar saya ke ke terminal bus dan singkat cerita naik bus sampai beberapa hari di rumah orang tua. Saya dapat telepon dari Jakarta apa dari Kendari ya. Saya diminta untuk pergi pelatihan penginjilan. Wah, saya senang juga karena kalau bilang pelatihan, memang saya haus dengan belajar. Walaupun sudah dapat gelar, tapi bukan berarti banyak pengetahuan, belum, masih banyak ya, banyak yang saya belum tahu. Dan puji Tuhan, saya pergi di Kendari beberapa bulan dari bulan Januari kemarin ya, tahun ini sampai akhir Maret ya. Jadi dari akhir Maret, dan selama ada di luar Sumba itu, orang
orang yang menjemput saya di pelabuhan itu kami berkomunikasi terus, komunikasi dan saling sharing firman. Kok sepertinya nyaman gitu, nyaman dan terus berdoa tanya tuh. Saya bilang, Tuhan siapa orang ini? Saya berdoa, saya bilang, sepertinya ini sevisi-visi dengan saya. Tapi dia juga berdoa hal yang sama, dia berdoa juga bahwa dia akan minta saya bahwa saya adalah orang yang dia nyaman begitu kalau sama-sama sharing dan telepon. Singkat cerita tanggal 28 sampai di Sumbar, saya bertemu dengan mamanya karena kebetulan sedang sakit. Dan justru di sanalah kami saling jatuh cinta. Ya, kami jatuh cinta itu 28 Maret. Dan sekarang saya tak tahu sudah berapa lama ya, 28 Maret kemarin. Dan orangnya adalah sekarang ada bersama saya. Ya, dan singkat cerita kami kesini itu mau diberkati dalam pernikahan tanggal 15 minggu depan ini, hari Senin. Dan itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami, kenapa kok baru 1 bulan kok cepat sekali begitu ya? Kalau ukuran adat atau budaya Sumba tidak semudah itu, karena harus ada yang namanya masuk minta, ketuk pintu, ketuk jendela, itu masih ada ya. Prosesnya lama. Dan sudah dipastikan proses awalnya itu ketika kami dikasih kain sudah dipastikan bahwa yang memberkati kami itu dibilang apa? Nenek moyang, bukan Tuhan yang memberkati kami. Jadi hal itu kami tidak mau itu terjadi. Kami adalah hamba Tuhan. Jadi kami mau menunjukkan satu terobosan, yaitu kami mengambil satu keputusan bahwa kami harus menikah duluan, baru nanti urusan secara budaya. Tapi bukan berarti kami tidak datang kepada orang tua. Dia datang kepada mama saya, minta izin. Tapi Tuhan itu benar-benar sungguh berpihak kepada kami. Mama saya adalah orang yang keras hati, keluarga itu keras hati. Tapi waktu kami datang itu memang kami minta Tuhan tolong. Karena itu yang kami nomor satu kan Tuhan juga yang bertanggung jawab dan kami datang kepada orang tua. Jadi begitu kami ngomong dengan mama tanpa basa-basi, mama bilang boleh saja, tapi dengan catatan jangan menikah di Sumba. Pergi saja dari luar Sumba. Karena kalau tidak kami bingung menikah di mana. Menikah di keluarga saya sulit, harus ada belisin dulu, harus ada hewan banyak dulu baru bisa. Kalau menikah di orang tuanya dia itu juga lebih sulit dan itu masalah besar ya. Jadi ya sudah, itu cara Tuhan kami datang disuruh ke Bali ya, kami datang di Bali. Dan itulah uniknya Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, benar-benar Tuhan bekerja bagi kami dan ya mohon doanya ya. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Kiranya apa yang saya sharingkan memberkati teman-teman semua. Ya, lebih baik dari tutup Alkitab kita berdoa.